Populasi liar gajah saat ini hanya terbatas di daratan Afrika dan Asia. Kini gajah pun dinyatakan sebagai salah satu satwa terancam punah. Berbagai upaya konservasi gajah dilakukan untuk kembali meningkatkan populasinya. Salah satunya adalah dengan mengenalkan peran gajah kepada masyarakat melalui program ekowisata seperti yang ada di Balai P2LHK Aek Nauli, Sumatera Utara. Lalu seperti apa program konservasi dan ekowisata gajah yang ada di sini? Berikut liputan selengkapnya. Sebagai upaya penyelamatan gajah yang tersisa, terutama yang berada di bawah pemeliharaan manusia, maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Sumatera Utara, Balai Litbang LHK Aek Nauli, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Feswik bekerja sama mengembangkan program konservasi gajah jinak di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Aek Nauli. Terdapat 4 ekor gajah yang didatangkan dari Holiday Resort, Kabupaten Labuhan Batu. Terdiri dari 1 ekor gajah jantan dan 3 ekor gajah betina. Proses memindahkan gajah-gajah ke Aek Nauli bukanlah perkara mudah. Prosesnya menimbulkan perlawanan. Gajah-gajah yang sempat melakukan perlawanan ketika dinaikkan ke mobil truk tentu membuat mereka kelelahan. Untuk memastikan gajah-gajah ini dalam kondisi baik, maka tim kesehatan dari Feswik segera memeriksa kondisi kesehatan mereka. Jadi karena saya mengikuti dari awal, sejak gajah diambil dari PLG Holiday Resort Cikampak, itu memang dari awal pengambilan pun kondisinya bagus, ya, tidak ada perlawanan pada saat dia dimasukkan ke dalam truk. Bahkan pada saat sampai di lokasi juga nampak kondisinya memang masih fresh sekali saya lihat. Ya, jadi saya pikir tidak ada masalah lah untuk saat ini, belum ada masalah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa gajah Sumatera memiliki kebutuhan makan mencapai 300 kg dalam sehari? Untuk itu, BP2LHK Aek Nauli menyiapkan beberapa sumber pakan utama, di samping salah satunya adalah rumput gajah. Lokasi kebun pakan ini sendiri berada di area perkantoran BP2LHK Aek Nauli. Rumput gajah dapat tumbuh hingga ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah yang minim nutrisi, bahkan pada lahan yang kritis sekalipun. Tanaman ini dapat memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat erosi. Rumput gajah bernama latin Penicetum purpureum ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Di antaranya mengandung protein, lemak, dan serat yang dibutuhkan oleh gajah. Hal yang sangat berperan dalam konservasi gajah yang berada dalam pengawasan manusia adalah mahot atau pawang. Mahot memiliki hubungan yang spesial dengan gajah yang mereka latih. Kalau yang melatih dari alam liar, ya kesulitannya karena dia dari liar, tentunya masih agresif. Didekati manusia pun dia menyerang kita. Ya itulah makanya di sana ada kami bikin namanya rung. Rung itu fungsinya itulah di situ kita ikatkan dia, perut, leher, kaki, dipenting lah. Cuman caranya dia biar nggak bisa bergerak, nggak bisa mencelakai kita. Udah diikat semua, udah mepet ke dalam rung tadi. Situlah kita pegangi mana kepala, perut, bagian ketiak belakang kaki depan. Di mana kira-kira yang terasa gelik dia, itulah kita sering pegang, makin sering kita sering pegang. Tidak semua gajah mudah dijinakkan, pemirsa. Ada beberapa teknik dan tahapan dalam menjinakkan gajah. Salah satunya dengan membiasakan gajah untuk kontak langsung dengan manusia. Hal itu dilakukan dengan cara menyentuh area sensitif gajah yang rutin dilakukan sampai gajah terbiasa dan mengenal mahotnya. Pemirsa, salah satu aktivitas gajah bersama mahotnya adalah mandi. Ini merupakan hal yang paling menarik dan menyenangkan.
Aktivitas memandikan gajah seperti ini merupakan salah satu cara untuk membuat hubungan antara mahot dan gajah semakin erat. Usai mandi, saatnya bagi gajah untuk mengenal rumah baru mereka. Kesempatan ini juga bertujuan agar para gajah dapat mengidentifikasi jenis rumput dan tumbuhan yang dapat mereka makan. Jenis rerumputan dan pohon yang berada di KHDTK Aik Nauli ini tentu berbeda dengan habitat mereka sebelumnya yang merupakan dataran rendah. Gajah memiliki daya jelajah yang cukup jauh. Sepanjang perjalanannya, gajah akan menyebar sisa biji makanan yang mereka buang dan akhirnya tumbuh dan memulihkan kerusakan hutan. Itu artinya, kita harus berterima kasih pada satwa konservasi yang satu ini, pemirsa. Sebab sesungguhnya, kehidupan manusia akan sulit bertahan tanpa hutan.